kasih Tuhan pimpin sertai kami mulai dari awal acara ini hingga akhirnya yang baik, dan nama Tuhan dipuji dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Bapak Mama semua yang terkasih. Ibadah syukur Pentakosta dan ulang tahun pertama Jemaat Anugerah Senin 1 Juni 2020 akan dipimpin oleh Bapak Pendeta ST.A. Lapiweni STH. Panggilan beribadah. Hari ini kita bersyukur untuk karya dan kasih Tuhan bagi kita lewat sebuah peristiwa besar yang terjadi pada ribuan tahun lalu, yaitu Roh Kudus dicurahkan dalam peristiwa Pentakosta. Roh Kudus berkarya di dalam diri para murid dan melahirkan persekutuan jemaat mula-mula yang dengan penuh keberanian, semangat, karunia, dan kuasa untuk memberitakan Injil. Hari ini kita pun diyakinkan bahwa gereja sebagai pribadi maupun sebagai persekutuan yang percaya kepada Yesus Kristus juga dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kita dimampukan untuk bersaksi, memberitakan Injil bagi banyak orang dengan keberanian, semangat, karunia, dan kuasa. Bukti nyata penyertaan Roh Kudus bagi gereja, yaitu hari ini Jemaat Anugerah mengalami ulang tahun yang pertama sebagai jemaat mandiri. Karena itu, marilah dengan penuh sukacita kita beribadah kepada Tuhan. Bersama kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2 bait yang pertama dan yang ketiga. Suci, suci, suci. Bapak Mama dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Nats yang membimbing kita dalam kebaktian kita hari ini terambil dari Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 2 sampai ayatnya yang keempat. Saya bacakan untuk kita sekalian. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Bapak Mama, kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 256 ayatnya yang pertama. Marilah kita bersama mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk masing-masing kita berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Pada saat ini kami mohon kepadamu, ampunilah kami dan sucikanlah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Menyanyikan Kidung Jemaat nomor 1 ayatnya yang ketiga. Dengarlah berita duka. Sesungguhnya Tuhan itu pengasih dan penyayang. Firman Tuhan dalam Titus 3 ayat 4 sampai 8 menyatakan, tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia,
Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima kehidupan sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkan agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita menyanyikan nyanyian Sejauh Timur dari Barat. Engkau membuang dosa.
Kemalangan orang benar banyak, Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Ia melindungi segala tulangnya. Tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik. Dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya. Dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung. Kita menyanyikan Injil Matius 49 ayat 1. Baik Bapak dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-47. Sebelum kita baca dan merenungkan firman Tuhan ini, kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Saat ini ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tepatan yang ibadah syukur Pentakosta dan juga khususnya ulang tahun Jemaat Anugerah Pertemuan yang pertama. Bapak, kami mau dengan firman Tuhan ini untuk menuntun persekutuan kami sebagai gereja Tuhan. Dan karena itu Tuhan kuasai kami dengan hikmat kemampuan dari Roh Tuhan ada di dalam kami, sehingga firman ini boleh kami lakukan dalam hari kami seterusnya. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, jangan biarkan hamba-Mu berbicara. Kami berkenanlah Tuhan bagi hidupmu supaya menjadi saluran berkat bagi jemaat Tuhan, khususnya jemaat Anugerah Tuhan. Bapa, ini doa dan harapan kami dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Bapak-bapak, saya bacakan untuk kita semua Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-47. Dan judul perikop itu khotbah Petrus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain,
kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lalu, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengucap dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan disehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Dan yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Allah, memelihara dan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak-bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Tema khotbah pada saat ini menghidupi dasar iman dan cara hidup jemaat mula. Bapak-bapak dan saudara-saudari yang terkasih, jemaat mula adalah jemaat model atau jemaat yang ideal, baik itu sebagai pribadi maupun dalam sebuah persekutuan. Sehat dan semangat yang bertumbuh dalam diri mereka membuat mereka berkembang dan menunjukkan mujizatnya luar biasa. Persekutuan gereja mula-mula ini atau jemaat mula-mula ini disukai oleh Tuhan dan orang-orang pada saat itu. Dan karenanya ada penambahan jumlah yang luar biasa. Mengapa hal itu terjadi? Ada 3 hal yang menjadi dasar iman dari persekutuan mereka. Yaitu yang pertama, karena mereka sadar akan kasih karunia dari Allah Bapa yang hadir di dalam dunia lewat Yesus Kristus. Yang pertama, sekali lagi mereka sadar akan kasih karunia dari Allah lewat Yesus Kristus. Itu bisa kita lihat di ayatnya yang ke-37 dikatakan, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain,
apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Apa yang disampaikan oleh Petrus? Petrus berkhotbah ketika peristiwa keturunan Roh Kudus itu, dan saat itu Petrus berkhotbah. Petrus berkhotbah menyatakan tentang bagaimana Yesus Kristus yang disalibkan mati dan dikuburkan, tetapi dia bangkit. Dan kalau kita rasakan tidak terlalu terasa pada zaman sekarang, tetapi ketika kita hidup pada zaman di mana jemaat bulan-bulan ini ada, mereka kita menjadi bagian dari mereka yang berada di Yerusalem ketika peristiwa Pentakosta, dan kita juga adalah orang-orang Yahudi yang ada pada saat itu. Pasti sangat terasa bahwa ternyata apa yang mereka lakukan, mereka menyalibkan Yesus yang adalah Tuhan, padahal Yesus itu hadir di dalam dunia sebagai wujud kasih Allah untuk pengampunan yang sempurna bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Ya Bapak, mereka sadar akan kasih karunia Allah yang hadir dalam wujud Yesus Kristus di dalam dunia untuk pengampunan yang sempurna. Yang kedua, mereka menyerahkan diri kepada Tuhan dengan jalan pertobatan. Ketika mereka mendengar, mereka sadar akan kasih karunia dari Allah lewat Yesus Kristus, mereka mau untuk menyerahkan diri kepada Tuhan dan bertobat. Pada ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya Bapak, mereka menyerahkan diri kepada Tuhan dengan jalan pertobatan. Mereka bertobat. Yang ketiga, karena mereka digerakkan oleh Roh Kudus. Bapak, pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam diri mereka, ketika mereka sudah sadar akan kasih karunia dari Allah lewat Yesus Kristus, mereka menyerahkan diri mereka untuk bertobat dan mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Roh Kudus meliputi mereka. Roh Kudus menyertai mereka. Dari tiga hal tadi yang saya sampaikan, Bapak, jemaat bulan-bulan itu mewujudkan tiga hal itu lewat 5 hal yang mereka lakukan. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka setia, tekun dalam pengajaran rasul-rasul, tekun mau mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, mereka selalu ada dalam satu persekutuan. Yang ketiga, mereka memecah-mecahkan roti di rumah mereka masing-masing secara begini sebagai wujud peringatan akan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang keempat, mereka berbagi kasih. Berbagi kasih itu mereka menjual harta untuk membagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing, sebagai wujud dari kasih mereka terhadap sesama. Dan yang kelima, rutin berkumpul tiap-tiap hari dengan Allah. Mereka rutin beribadah. Bapak, 5 hal tadi di atas juga mereka lakukan bukan dengan paksaan. Tidak ada kata mengeluh,
atau alfa? Sekali lagi Bapak, 5 hal tadi di atas yang adalah cara hidup mereka itu mereka lakukan bukan dengan paksaan. Tidak ada kata menurut atau alfa dalam setiap kebersamaan mereka, tetapi mereka teguh, satu hati, tulus, dan mereka lakukan itu dengan penuh sukacita. Bapak, saudara-saudari yang terkasih, pertanyaannya bagi kita, bagaimana dengan gereja masa kini? Apakah cara hidup gereja sebagai pribadi dan gereja sebagai lembaga sama dengan jemaat mula-mula? Bapak, kalau kita mau jujur melihat kehidupan gereja masa kini, ternyata kita akan dapati agak sedikit, bahkan banyak perbedaan antara gereja masa kini dan gereja atau jemaat. Bapak, ada banyak gereja masa kini yang mulai mengikuti gaya sekularis atau mengikuti tren sama. Kalau gereja tidak mengikuti tren dunia saat ini, maka gereja menjadi gereja yang jauh, gereja zaman kuno atau ketinggalan sama. Padahal banyak tren sekarang ini berasal dari dunia dan tidak berkenan kepada Tuhan. Sekarang ini gereja lebih suka pada kesaksian yang spektakuler daripada firman Tuhan. Padahal tidak semua kesaksian itu memuliakan Tuhan dan sesuai dengan firman Tuhan. Asal ada kesaksian, maka kebaktian akan menjadi menarik. Makin terkenal orang yang bersaksi, maka makin heboh isi kesaksiannya, maka makin disenangi juga oleh gereja-gereja. Bahkan juga banyak gereja yang mendewakan. Banyak gereja yang mendewakan pendeta atau orang-orang tertentu karena kemampuannya, karena pemberiannya, dan lain-lain. Banyak yang lebih suka mendengarkan khotbah tentang berkat, finansial, kekayaan, kesuksesan, materi daripada salib Kristus dan kedatangan Tuhan yang akan datang. Banyak gereja memiliki tujuan utama. Ini kita kasih tanda kutip. Banyak gereja yang memiliki tujuan utama membangun hubungan dengan Tuhan adalah mujizat. Itu menjadi tujuan, mencari Yesus untuk mendapatkan mujizat, dan bukan untuk membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Ini bukan berarti bahwa gereja tidak boleh berdoa untuk membangun mujizat, tidak. Tetapi banyak gereja yang mencari mujizat, membangun hubungan untuk mencari mujizat, bukan sebaliknya, membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, dan karena sudah ada hubungan erat dengan Tuhan, di situ Tuhan berkarya dan memberikan mujizat. Tetapi tujuan, sekali lagi, tujuan utamanya adalah untuk mujizat Tuhan, bukan untuk mengenal Tuhan lebih lanjut. Dan Bapak, ada begitu banyak contoh yang bisa kita ikuti dan kita ingat, bahkan kita lihat bersama-sama tentang keberadaan gereja masa kini. Bapak dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bertepatan dengan ucapan syukur Pentakosta, dan lebih khusus lagi
ulang tahun gereja Anugerah Atambuah atau Jemaat Anugerah Atambuah. Kita diajak untuk berintrospeksi dan melihat kembali kehidupan kita sebagai gereja, baik itu sebagai pribadi maupun khususnya sebagai persekutuan atau lembaga. Apa yang menjadi dasar dan tujuan kita dalam membangun hubungan dengan Tuhan, sehingga kita bisa bertumbuh dan berkembang bukan hanya soal kuantitas, tetapi dapat menunjukkan kualitas iman agar betul-betul bisa menjadi alat kesaksian bagi dunia. Bahwa hal ini sangat penting karena jangan sampai contoh-contoh yang tadi saya utarakan, contoh-contoh gereja masa kini itu juga menjadi bagian dari kita. Mama, hari ini kita diingatkan untuk memiliki dasar dan tujuan yang benar seperti jemaat mula-mula dan menghidupi cara hidup mereka. Dasar dan tujuan serta cara hidup mereka harus dipertahankan oleh jemaat-jemaat masa kini, khususnya jemaat Anugerah Atambuah harus dipertahankan, baik itu jemaat Anugerah Atambuah masa kini maupun masa depan. Walaupun nanti harus berhadapan dengan tantangan tersendiri sesuai dengan zamannya. Bapak dan saudara yang terkasih, saat ini kita masih mengalami pandemi COVID-19. Kita tidak tahu kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi. Dan kalau kita mengakui memang kita tidak bisa menjawab apa yang Tuhan pikirkan. Tetapi sebagai wadah pembelajaran dan mungkin juga Tuhan mengizinkan pandemi ini terjadi agar kita sadar untuk menata relasi yang benar dengan Tuhan. Melalui himbauan pemerintah dan juga himbauan Majelis Sinode Gemit untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona, maka beberapa waktu ini kita diarahkan untuk ibadah di rumah. Bapak, dan ternyata itu juga membawa dampak positif bagi mereka yang bijak mempergunakan waktu itu dengan benar. Dan orang-orang itu patut disebut mereka yang berbahagia. Ada banyak cerita positif tentang peribadahan yang berlangsung di rumah. Misalnya, ada anak-anak muda yang biasanya sulit ibadah bersama dengan keluarga, sulit berdoa, tetapi sekarang sudah rajin beribadah, mau beribadah bersama-sama dengan orang tua. Ada yang jarang baca Alkitab, tetapi ketika ada ibadah di rumah mulai rajin baca Alkitab. Ada yang terbata-bata, tidak baca, tidak bisa baca Alkitab, tetapi perlahan mulai bisa baca. Dan juga rajin untuk meneliti isi Alkitab. Ada bapak-bapak yang biasanya malu untuk berdoa di depan umum, mau berdoa untuk keluarga. Tapi sekarang bapak-bapak itu bukan hanya bisa berdoa bersama dengan keluarga, tetapi sudah bisa memimpin ibadah, khususnya memimpin khotbah. Ada anak-anak yang bisa merangkai kata sendiri untuk bisa berdoa dengan Tuhan. Sudah bisa merangkai kata sendiri untuk berdoa dengan Tuhan.
Dan lebih menarik lagi, ada keluarga-keluarga yang memutuskan untuk mengambil persembahan dari kekurangan mereka untuk memberikannya kepada Tuhan. Ada keluarga yang memutuskan untuk memberi persembahan dari kekurangan mereka, bukan dari kelebihan. Dan ada banyak lagi cerita positif yang lain. Tetapi yang perlu kita syukuri bahwa lewat itu hubungan tiap-tiap anggota keluarga, bahkan tiap pribadi lebih erat dengan Tuhan. Bapak Mama tetap masih disayangkan bagi mereka yang tidak mempergunakan waktu yang ada untuk benar-benar membina hubungan dengan Tuhan dan mau untuk belajar firman. Banyak orang yang berdalih, kami tidak mampu, kami tidak bisa pimpin ibadah, kami tidak bisa berdoa. Tapi kalau kita punya keinginan pasti bisa. Hanya saja kita yang tidak mampu. Dan akhirnya waktu yang ada ini terbuang percuma. Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari berita yang kami dengar, pada tanggal 15 Juni ini kita akan kembali beraktivitas seperti biasa. Bukan karena pandemi COVID telah berakhir, tetapi kita harus mengambil resiko untuk kembali beribadah di tengah-tengah pandemi COVID-19. Keadaan ini menuntut untuk kembali kita beraktivitas dan kita harus berdamai dengan corona. Istilah yang dipakai oleh pemerintah yaitu new normal. Apa itu new normal? New normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal dengan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19. Bapak, ini berarti bahwa kita akan siap untuk menghadapi zaman baru dengan budaya yang baru dan kehidupan tidak bisa berjalan seperti biasa. Misalnya, kita ke gereja maupun saat beribadah harus menggunakan masker. Kita tidak bisa bersalaman, harus cuci tangan sebelum dan sesudah ibadah. Saat duduk pun harus jaga jarak dan lain-lain. Dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Ya mungkin ketika semua ini sudah berjalan, new normal ini kita sudah ikuti, ibadah sudah berjalan seperti biasa di gereja, di rumah tangga sudah berjalan seperti biasa, dan mengikuti protokol pemerintah. Mungkin pada awalnya tidak menjadi masalah, karena belum ada yang terpapar penyakit ini. Tetapi ketika virus ini sudah ada, dan ada salah satu orang anggota jemaat yang terpapar virus ini, maka itu akan sangat menggoyahkan kita punya iman, bahkan kerinduan untuk bersekutu bersama pasti akan menyerah. Saat ini kita akan masuk dalam suatu budaya baru dengan kondisi yang baru, dan tanpa memaknai, maka kita akan sulit menjadi gereja yang sebenarnya. Karena itu Pak Mama, sekali lagi hidupilah dasar iman dan cara hidup jemaat mula-mula, agar iman kita tidak cepat digoyahkan oleh berbagai-bagai tantangan, dan kita dimampukan untuk tetap memelihara persekutuan. Itu tidak sama seperti biasa. Persekutuan kita diukur dengan cara bersalaman,
dengan cara ketika kita bertemu, aku dekat saling berbicara, duduk berdekatan, mengungkapkan perasaan kita dan lain sebagainya. Tetapi kita harus diarahkan untuk duduk berjauhan, tidak bersalaman. Mungkin kita tidak bisa lihat juga yang jalan satu dengan yang lain karena kita harus menggunakan masker. Tetapi dengan adanya itu tidak membuat persekutuan kita rusak atau menurun. Tetapi walaupun ada itu, persekutuan kita akan tetap kuat dan kokoh. Sekali lagi, Mama, hidupilah dasar iman dari jemaat-jemaat dan cara hidup mereka. Biarlah itu yang menolong kita, sehingga gereja ini tetap akan maju, gereja ini akan tetap ada, dan bahkan banyak orang mau untuk tetap ada dalam persekutuan ini, dan bahkan menambah jiwa-jiwa baru untuk mengenal dengan benar Tuhan yang kita sembah. Bapak, Mama, dan saudara-saudari jemaat Anugerah Tambun, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja menyertai kita. Amin. Bapak, Mama yang dikasihi, kita bersama mengaku iman percaya kita. Untuk itu saya persilakan Bapak Mama untuk berdiri. Kita menyanyikan Injil Jemaat nomor 280 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Bapak, Mama, dan saudara-saudari, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Dan sebelumnya kita berdoa. Mari kita memberikan persembahan syukur kita. Mari kita menjadikan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami mempersembahkan persembahan syukur kami pada hari ini. Berkati persembahan. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 235 ayat 1 sampai 3. Ku dengar berkat Tuhan.
Bapak Mama dan saudara-saudari yang terkasih, kita akan berdoa syafaat. Tentu sesuai yang ada dalam liturgi, kita akan berdoa bersama-sama untuk itu. Bahkan khususnya hari ini kita merayakan ulang tahun Jemaat Anugerah Papua. Kita mohon kepada Tuhan supaya persekutuan jemaat ini lebih kokoh, lebih kuat, dan memiliki iman yang penuh kepada Tuhan. Nanti kita harus berhadapan dengan begitu banyak tantangan, tetapi lewat kenyataan Tuhan kita dimampukan untuk melakukan itu semua. Karena itu Bapak Mama, bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Di hari ini ya Tuhan, kami bersyukur dalam kondisi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami terus merasakan kasih dan penyertaan-Mu bagi kami, khususnya sebagai gereja, di mana hari ini kami mengalami ulang tahun sebagai satu persekutuan Jemaat Anugerah Papua. Tuhan Allah yang Maha Baik, walaupun ada banyak tantangan yang harus kami lalui, tetapi penyertaan Tuhan selalu melingkupi kami. Kau memberkati kami sebagai para pelayan untuk menata pelayanan bersama dengan jemaat. Maka Engkau memberkati jemaat Tuhan sehingga tetap memelihara persekutuan sebagai satu gereja, dan kami boleh bersama-sama mengangkat pelayanan bersama-sama. Bahkan khususnya dari tanggal 22 Maret sampai saat ini, pandemi COVID-19 ini membuat kami harus beribadah. Tetapi walaupun ibadah itu kami lakukan di tiap rumah tangga kami masing-masing, tetapi itu tidak melemahkan semangat kami dalam persekutuan kami Jemaat Anugerah Papua. Persekutuan kami tetap terbina sampai saat ini. Terima kasih banyak ya Bapak untuk campur tangan yang Tuhan nyatakan, untuk penyertaan Roh Kudus yang terus melingkupi kami. Terima kasih banyak Bapak. Hari ini kami mendengarkan firman, kami melihat kembali dari hidup jemaat Tuhan, bagaimana apa yang menjadi dasar dari iman mereka kepada Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Baik. Tentu dalam kehidupan kami terkadang ya ada banyak hal yang kami lakukan bersama, baik itu sebagai gereja sebagai pribadi maupun sebagai kelompok. Bahwa ternyata ada banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Karena kami mencari Tuhan, karena ada mau, bahkan kami tidak membangun hubungan dengan Tuhan lebih baik. Kami tidak mencari apa yang Engkau kehendaki dan kami lakukan. Tuhan Allah yang Maha Baik, ampunilah kami atas semuanya. Lewat kebenaran firman Tuhan hari ini dan bertempatan dengan ulang tahun kami terus belajar untuk menata relasi yang benar seperti yang dilakukan oleh jemaat. Dan kami harus mengikuti cara hidup mereka. Dan itu yang menolong kami menunjukkan kesaksian kami kepada banyak orang, sehingga banyak orang yang belum mengenal Tuhan mau dekat dengan Tuhan ketika mereka melihat cara hidup.
Tuhan terus menguraikan firman Tuhan ini di dalam hati tiap-tiap orang yang menonton saat ini, maupun yang nanti beribadah bersama-sama, yang sedang beribadah bersama-sama dengan anggota terbaru, sehingga benar-benar firman Tuhan ini kami melakukan dalam hidup kami selanjutnya. Bapa, sebagai persekutuan jemaat, kami berdoa untuk tiap-tiap anak-anak Tuhan, dari rayon agape sampai rayon PPTC, kakak pertama sampai kakak terakhir. Tuhan memberkati mereka. Tuhan tetap pelihara mereka. Biarlah kasih setia Tuhan jangan tinggalkan mereka. Dan Tuhan tetap menolong mereka, menuntun sehingga cara hidup tiap-tiap orang yang mau membangun hubungan relasi itu boleh dilakukan dengan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Berikan hikmat dan penyertaan itu selalu menyertai tiap-tiap pribadi, menyertai tiap-tiap anggota jemaat. Dan Bapa, pada saat ini ya Tuhan, sebagai persekutuan jemaat Tuhan, kami berdoa bersama untuk kondisi saat ini. Kami berharap badai ini bisa berlalu. Kami kembalikan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang Maha terbaik kami, sehingga apa yang Engkau rancang, apa yang Engkau atur bagi kami itu yang baik bagi kami. Bapa, kami berdoa untuk proses nanti ketika waktu new normal yang disampaikan oleh pemerintah, bahwa kami akan beraktivitas seperti biasa. Bapak, mampukanlah kami untuk mengikuti semua arahan. Kami juga dimampukan untuk bisa berdisiplin. Dan ketika ibadah kami nanti dilakukan, tentu ini merupakan sesuatu yang baru, tidak seperti biasa. Tetapi itu tidak memadamkan semangat untuk terus bersekutu bersama-sama, memuji memuliakan Tuhan, mendengarkan apa yang Engkau benar, dan kami boleh bawa pulang itu dalam hidup kami hari masa. Semua proses yang akan dilakukan persiapan untuk memasuki masa normal ini. Segala persiapan yang harus dilakukan oleh gereja, kami mohon Tuhan memberkati. Bapa, pada saat ini kami juga berdoa bersama sebagai persekutuan jemaat. Kami berdoa bersama untuk orang tua kami yang saat ini berada dalam keadaan sakit, yang berada dalam keadaan Tuhan kuatkan, Tuhan mau sembuhkan mereka. Bagi mereka yang saat ini tidak ada bersama-sama kami di rumah, mereka ada di luar kota, mereka ada di tempat rantau, oleh karena pendidikan maupun untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tuhan memberkati mereka dan menjaga mereka. Bapak, pada saat ini juga kami berdoa untuk kami sebagai majelis jemaat dalam mengatur semua proses pelayanan yang berjalan. Tuhan, kami tidak mampu, dan kami ingin Tuhan, Roh Tuhan hadir dalam diri kami, hikmat Tuhan menyampaikan, sehingga kami dimampukan untuk mengatur segala sesuatu yang dalam pelayanan kami, sehingga jemaat Tuhan benar-benar boleh dilayani, dan itu benar-benar kuat bagi Tuhan. Tuhan berkati kami
dalam tugas dan tanggung jawab dengan tetap menolong. Hari ini ya Bapak, kami yang melayani, Pak Mama, orang tua dan di akhir yang ambil bagian dalam ibadah ini, yang memain keyboard, yang memandu lagu, bahkan yang juga membantu kami, memfasilitasi kami pengambilan gambar di multimedia yang ada. Yesus memberkati, dan biarlah apa yang kami lakukan, apa yang terjadi, kiranya menambahkan, bahkan menjadi berkat bagi semua jemaat yang mengikuti atau beribadah bersama-sama secara online. Bapak, kami taruhkan hidup kami, persekutuan jemaat kami di dalam tangan Tuhan. Tuhan terus ada dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang. Amin. Bapak Mama yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Dan karena itu saya persilahkan Bapak Mama berdiri. Kita menyanyikan Injil Jemaat 237 ayat 1 dan 2. Saya persilahkan Bapak Mama berdiri. God
Ia menjaga diri kita dari panasnya matahari. Ia menjaga kita dari kegelapan malam yang menakutkan. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memberkati keluar masuk dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Allah surgawi, kami bersyukur karena Tuhan telah menuntun menyertai kami sejak dari awal hingga akhir ibadah kami. Karena itu Tuhan, segala puji dan syukur kami menaikkan di hadapan hadirat Bapa dalam kerajaan surga. Sebentar lagi kami akan kembali ke dalam kami masing-masing. Kami mohon kepada Tuhan menuntun kami dalam perjalanan pulang hingga ketika kami tiba menjumpai keluarga kami semua masing-masing dalam keadaan sehat dan seluruh. Bapa di dalam kerajaan surga, ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami, karena hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Shalom. Thank you.